Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fitri dari Universitas Pembangunan Jaya dengan program studi manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan kerja profesi saya, di mana dengan judul aktivitas kerja profesi divisi sales, marketing, dan collection pada PT Kreasi Handal Selaras. Dan yang pertama adalah latar belakang. Sekarang ini perkembangan teknologi itu semakin pesat dan semua masyarakat diharuskan untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Nah, terutama untuk melakukan pekerjaan, di mana teknologi sangat memudahkan suatu pekerjaan, tetapi juga harus dikontrol oleh SDM. Maka kita tuh sebagai SDM harus dapat menggunakannya dengan baik, karena persaingan kerja saat ini sangatlah ketat, terutama mengenai teknologi. Praktikan melaksanakan kerja profesi pada PT Kreasi Handal Selaras yang merupakan perusahaan konsultan sebagai pelayanan jasa drone. Nah, praktikan mendapatkan posisi divisi marketing, sales, dan collection. Praktikan mendapatkan gambaran mengenai kerjaan pada divisi tersebut. Dengan adanya program kerja profesi ini, praktikan mendapatkan banyak manfaat yang diperoleh, yaitu dengan mendapatkan wawasan baru, relasi baru, serta dapat merasakan langsung dunia kerja. Praktikan berharap dengan adanya program ini menjadikan pembekalan yang berharga dan dapat digali lebih dalam untuk menyiapkan diri pada dunia kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah maksud diadakannya program ini. Yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman dan gambaran kepada mahasiswa atau mahasiswi mengenai dunia kerja, terutama pada dunia marketing. Nah, yang kedua adalah memahami kerja profesi sesuai dengan latar belakang studi yang dipilih oleh mahasiswa. Yang ketiga, yaitu mengembangkan kemampuan mahasiswa mengenai dunia kerja dengan melakukan kerja secara langsung. Terus, tujuannya adalah yang pertama, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai bidang profesi yang dipilih oleh mahasiswa. Yang kedua, untuk membuat mahasiswa merasakan secara langsung mengenai dunia kerja, serta mendapatkan relasi yang bermanfaat di kemudian hari. Yang ketiga adalah membantu untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengatasi suatu masalah dalam dunia kerja. Selanjutnya adalah manfaat kerja profesi. Manfaatnya yaitu yang pertama, dapat membantu mempromosikan kepada masyarakat terkait keberadaannya Universitas Pembangunan Jaya. Yang kedua, dapat memahami dinamika yang ada di dunia kerja, mampu belajar berkomunikasi dan berperilaku dengan baik. Yang ketiga, pihak perusahaan tentunya akan mendapat bantuan dari mahasiswa atau mahasiswi untuk mengerjakan beberapa hal mengenai aktivitas divisi marketingnya. Nah, tempat kerja profesinya itu adalah nama perusahaannya adalah PT Kreasi Handal Selaras, divisinya itu sales, marketing, dan collection, dan alamatnya itu di Pondok Pinang Center. C34 di Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nomor teleponnya 01 75 14 5 8 9. Nah, websitenya itu adalah handalselaras.com dengan emailnya adalah info@handalselaras.com. Nah, sejarah perusahaan. Jadi, PT Kreasi Handal Selaras adalah perusahaan yang bergerak di bidang survei dan pemetaan, perencanaan kota, dan pengembangan kebijakan publik, arsitektur, dan manajemen konstruksi, serta dengan menyediakan jasa dari hulu ke hilir. Nah, PT Kreasi Handal Selaras itu didirikan pada tahun 1992. Pada tahun 2015-nya, perusahaan melaksanakan proyek survei dan leader yang pertama kali, serta menjadi salah satu perusahaan perintis yang memiliki unit UAV di leader di Indonesia. Kemudian pada tahun 2019-nya, perusahaan memulai ekspansi bisnis dari survei, pemetaan, dan penyemprotan. Perusahaan telah berjalan selama 34 tahun dan telah menjalankan sebanyak 523 proyek, mempunyai 123 karyawan, dan menjalin hubungan baik dengan 10 negara, serta memiliki banyak kerjasama dengan mitra dan klien. Nah, ini adalah logo perusahaannya dan visi dan misinya. Visinya adalah menjadi perusahaan konsultan teknik dan konstruksi yang berkembang dengan project management yang baik dan aktif, berkontribusi dalam pembangunan negara Republik Indonesia. Misinya adalah yang pertama, memberikan pelayanan prima kepada klien dan mitra kerja. Yang kedua, memberikan pelayanan optimal melalui harga yang terjangkau, mutu yang baik, dan disiplin waktu. Yang ketiga, mendorong penggunaan teknologi tepat guna dan penerapan inovasi yang tanpa batas. Yang keempat, mendorong riset dan diklat sebagai sarana peningkatan kapasitas SDM-nya. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan pemerintah pusat dan daerah. Yang keenam, aktif mengikuti keberjalanan pembangunan di Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Nah, ini adalah struktur organisasi pada perusahaan PT Kreasi Handal Selaras, dan saya menempati pada posisi divisi sales, marketing, dan collection. Nah, selanjutnya adalah kegiatan umumnya. Jadi, setelah marketing itu berjalan, kita membuat laporan RFI atau RFQ, atau Request for Information atau Request for Quotation. Jadi, kalau orang-orang yang tertarik, dia akan mencari tahu informasi lebih dalam tentang produk atau jasa perusahaan. Nah, perusahaan akan mengirimkan RFI. Jadi, permintaan informasi perusahaan yang lebih jelas, detail, dan yang diminta oleh klien. Tertarik dengan penawaran jasanya, gitu. Terus, habis itu, lanjut ke RAB. RAB itu adalah rancangan anggaran biaya. Jadi laporan perencanaan, jadi nanti dari perusahaan itu dia mengirimkan laporan perencanaan estimasi anggaran biaya secara rinci untuk sebuah proyek. Jadi klien minta satu proyek, terus perusahaan itu kasih penawaran harga atau estimasi harga pada klien gitu. Nah, habis itu melakukan penawaran harga terhadap klien itu kayak quotation. Selanjutnya adalah quotation. Jadi dokumen yang berisi laporan yang berisi terkait penawaran harga atau jasa sesuai dengan permintaan klien. Kita udah ngasih harga detail di RAB, terus ini adalah proses penawarannya di quotation. Kalau udah deal, lanjut ke purchase order. Jadi dibuat itu oleh klien setelah dia menentukan jasa yang mereka butuhkan. Jadi istilahnya itu adalah konfirmasi dari klien kepada perusahaan gitu. Terus selanjutnya adalah kontrak atau SPK, surat perintah kerja. Jadi surat perintah ini tuh dibuat setelah adanya kesepakatan klien dan perusahaan. Nanti di sini surat perintah kerja terdapat jadwal-jadwal pekerjaannya secara jelas. Terus ada pekerjaan. Nah, ini tuh tahap melakukan pekerjaannya. Kemudian ada BAST atau berita acara serah terima. Jadi berisi penyerahan hasil pekerjaan. Jadi pekerjaan selesai. Ini tuh adalah laporan hasil pekerjaannya. Terus ada ini BAST atau BAPP ya, pokoknya itu kalau BAPP itu adalah berita acara penyelesaian pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan sudah selesai itu dibuat laporan untuk dikasih ke klien, konfirmasi bahwa pekerjaan sudah selesai. Kemudian setelah kerjanya selesai dibuatlah laporan invoice atau laporan penagihan terkait misal pembayarannya baru dapat 50% dan sisa 50% itu di invoice ini, penagihan pelunasannya. Nah, kemudian payment, kalau payment ini adalah tahap terakhir. Kalau klien ini mau tertarik lagi untuk menggunakan jasa kita, maka prosedurnya itu balik lagi ke RFI atau
RFQ. Kalau udah misalnya mereka udah tertarik atau udah selesai pekerjaannya, ya udah, jadi cukup sampai di payment saja gitu. Mengenai tugas dan tanggung jawabnya yang akan diberikan kepada praktikan dan kegiatan kerja profesi ini berlangsung. Tugas pertama, praktikan menjalani dan melakukan pembuatan brosur kompani dan juga disesuaikan dengan keinginan pembimbing kerja. Terus tugas yang diberikan selanjutnya adalah praktikan menjalankan tugas untuk mencari informasi data perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Sumatera berdasarkan provinsi. Nah, ini adalah pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh praktikan untuk melakukan pembuatan brosur. Nah, ini adalah contoh yang laporan yang dibuat oleh praktikan, yaitu adalah laporan RFQ. Nah, terus ada laporan rencana anggaran biaya. Nah, terus ada kuota. Terus ada purchase order. Nah, terus ada surat perintah kerja. Nah, kemudian ada berita acara penyelesaian pekerjaan. Nah, selanjutnya ada invoice, laporan invoice. Nah, ini adalah contoh desain postingan yang dibuat praktikan. Dan ini selanjutnya adalah draft copywriting yang dibuat oleh praktikan untuk ucapan hari raya bagi karyawan dan mitra kerja, dan juga penawaran lainnya. Selanjutnya adalah yang dihadapi adalah kesulitan mendapatkan informasi yang detail saat melakukan market research untuk mendapatkan website resmi dan juga luas lahan perkebunan kelapa sawit. Suatu perusahaan jadi tantangan untuk praktikan karena tidak semua perusahaan mempunyai website resmi dan luas lahan yang tertera. Yang kedua, kesulitan pada saat membuat contoh dokumen-dokumen yang ada pada alur marketing. Praktikan hanya memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk memahami dokumen tersebut serta mengimplementasikan dalam pembuatan contoh. Yang ketiga, kesulitan dalam merangkai kata-kata dalam pembuatan copywriting karena praktikan belum pernah membuat copywriting sebelumnya dan membuat praktikan kesulitan dalam proses pembuatan kata-kata. Yang mengatasinya itu. Nah, selanjutnya adalah untuk cara mengatasinya adalah untuk mendapat informasi yang detail dan akurat, diperlukannya kesabaran dan ketenangan dalam ketelitian yang lebih. Dan yang kedua adalah untuk mengatasinya harus berusaha dan untuk mencoba membuatnya jadi kendala akan teratasi. Yang ketiga adalah mencari referensi dari internet untuk membuat copywriting agar menciptakan ide yang baru. Nah, selama di KS ini mendapat pemahaman tentang divisi marketing yang ada di Kreasi Handal Selaras, dan juga mendapat pengalaman dan tantangan baru, dan memahami bagaimana rasanya berada di dunia kerja secara langsung.